Halo pemirsa Edura TV, hari ini tengah terselenggara kegiatan UNJ Research Expo dan LPPM World tahun 2024. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Disnatalis ke-60 Universitas Negeri Jakarta. Di UNJ Research Expo ini terdapat berbagai booth yang diisi oleh hasil kreatif dari mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Negeri Jakarta. Mau tahu ada booth apa aja? Yuk kita lihat! Nah, pemirsa Eduna TV, kita sudah berada di Gedung Dewi Sartika lantai 2 nih, di mana booth-booth dari mahasiswa-mahasiswa berbagai fakultas ini dibuka nih. Yuk kita lihat yuk ada booth apa aja. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini ramai nih, banyak booth dari fakultas-fakultas yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Yuk kita coba datengin salah satunya. Di booth pertama ini ada booth dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam nih. Nah, kita coba tanya-tanya yuk. Permisi Mas, boleh Ya. kita tanya-tanya ya? Ya, boleh, silakan. Sebelumnya dengan siapa? Dengan Haris. Haris. Ya. Oke. Nah, di booth FIPA tahun ini ada inovasi-inovasi apa aja nih Mas? Ya. Bisa dijelasin? Oke, jadi kita di sini ada beberapa inovasi ya. Inovasinya dari sisi pengajaran sama dari sisi research gitu. Kalau dari sisi pengajaran, kita punya beberapa produk, misalnya ini Black Journey. Jadi dia buat membantu mahasiswa belajar fisika, siswa. Jadi nanti sambil dia main game itu ada beberapa soal yang muncul, mereka harus menjawab pertanyaan gitu. Nanti ada di situ, kita bisa main game di situ. Ada beberapa produk game, misalnya itu satu. Terus kemudian ini juga ada alat praktikum nih. Alat praktikum buat mengukur indeks bias dari suatu lensa, atau ini juga alat praktikum untuk mengukur di sudut bias dari suatu prisma. Nah, itu ada beberapa alat praktikum. Terus kita juga punya produk inovasi research yang kita pakai buat penelitian lah. Misalnya ini kita punya namanya spektrometer. Ini hibah tahun ini sih. Kita baru memang mau berjalan setahun ya. Baru tahun ini kita kerjakan. Jadi dia namanya spektrometer buat ukur intensitas dari berbagai panjang gelombang gitu. Jadi tujuannya itu dia bisa mengukur panjang gelombang, dari situ kita bisa aplikasikan buat ukur kualitas dari larutan. Karena kan misalnya larutan teh atau larutan kopi, kita bisa kumpulkan datanya di situ. Nanti sebenarnya juga kita juga sudah mengembangkan ini buat mengklasifikasikan kualitas teh, sudah ada datanya dan sudah kita kerjakan juga gitu. Terus ada itu material material E3O4 ya. Ini material E3O4 sama silika. Dia campuran magnetik sama malaikat silika. Dia bisa mengabsorb gelombang radio. Jadi kalau ada gelombang radio yang datang, diabsorb, nggak dipantulin gitu. Jadi bayangannya kita bisa pakai ini buat katakan kita coating di sebuah pesawat gitu ya. Jadi pesawatnya bisa menyerap gelombang radio, dia jadi nggak kedeteksi di radar gitu. Nggak kedeteksi di radar, karena dia nyerap gelombang radionya. Nah, ini udah berjalan beberapa tahun sih kalau ini. Nah, salah satu lagi unggulan kita sebenarnya kita nggak tampilin ke sini karena kita sudah cukup ya sudah siap untuk dirilis untuk industri lah gitu ya. Udah. Tapi kita nggak bisa tampilkan sini, kita cuma tampil posternya aja nih. Misalnya unggulan kita Nimbang Balita ini juga sudah berjalan beberapa tahun ya, dan sudah produknya udah jadi sebenarnya, kita tinggal merapi-rapikan terus dilepas ke industri buat ukur berat badan, buat ukur tinggi badan, lingkar kepala untuk anak-anak gitu. Nanti dia bisa keluarin database-nya kesimpan di satu tempat, jadi terrecord tuh anak ini berapa, kita tahu dia stunting atau enggak gitu. Nah, mungkin itu beberapa sih, ada yang lain mungkin tapi itu beberapa yang bisa saya ceritakan lah dari FIPA gitu. Oke, wah variatif sekali ya di FIPA ini, mulai dari ada aplikasi untuk pembelajaran sampai ada lapisan coating untuk pesawat agar tidak terdeteksi dari radar. Nah, terima kasih banyak ya Mas atas waktunya. Sama-sama. Kita udah sampai di booth Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, di sini bisa kita lihat ada banner tentang papan keseimbangan untuk anak tunarungu. Nah, pasti penasaran kan? Yuk kita tanya-tanya yuk. Halo Kak. Oke. Halo. Sebelumnya boleh perkenalan dulu? Oke, saya Indah, saya Yuli.
Kami dari Ilmu Keolahragaan. Di sini kami bertugas untuk menjaga ekspor riset UNJ 2024. Dari FIK nih. Nah, dari jauh saya lihat nih ada papan keseimbangan untuk anak tunarungu. Nah, mungkin boleh dijelasin alatnya yang mana? Nah, ini alatnya. Jadi ini alat memang untuk melatih keseimbangan para anak-anak tunarungu yang memiliki kekurangan tidak bisa mendengar dan itu mempengaruhi pada keseimbangannya mereka gitu. Oleh karena itu kita bantu alat sederhana menggunakan sensor piezoelektrik. Ini baru 4 gitu ya. Tapi pengembangannya nanti kita bisa lihat ke depannya untuk bisa melatih keseimbangan para tunarungu itu. Nah, kita coba ini menggunakan Bluetooth gitu ya. Oke, kita naik tadi ke kanan dulu. Udah kanan. Ini kanan kan? Benar. Nah, sekarang kiri. Set, 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 set. Oke, kanan lagi. Kiri. Dan ini pun ada berbagai level sebenarnya untuk mereka bisa latihan secara bertahap seperti itu. Oke, jadi semua di-track di aplikasi ya? Iya, betul. Oke, wah sungguh mulia sekali ya inovasinya ini membantu untuk melatih keseimbangan bagi anak difabel, terutama untuk anak tunarungu nih. Oke. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, semua dari booth Fakultas Ilmu Keolahragaan, di sebelahnya ada Fakultas Ilmu Sosial nih, di mana di fakultas ini membawa tentang roadmap dari penelitian Fakultas Ilmu Sosial. Nah, di sini ada mas-mas dan mbak-mbak dari Duta nih. Oke, kasih ya. Dan di sebelahnya ada Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, ada apa aja nih di Fakultas Ilmu Pendidikan? Yuk, coba kita tanya yuk. Halo. Dengan siapa? Dengan Mara Damayanti. Oke. Mara Damayanti dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Oke, dari Tanjung Laut ya. Iya, Pak Oke. Ud. Oh, dari Pak Ud. Iya, Pak Ud. Nah, di FIP ini ada hasil inovasi apa aja nih? Nah, ini tuh ada yang terbaru inovasinya ada di sini. Yang pertama itu ada ensikloprodi. Jadi ini tuh buku ini tuh menjelaskan ensiklopedia program studi. Jadi di sini dijelaskan ada jurusan apa aja di pendidikan kayak gitu. Itu juga ada di sini teknik kayak gitu. Menjelaskan pada prodi di dalamnya itu seperti apa gitu. Yang selanjutnya ini tuh ada hasil penelitian dari dosen kami. Jadi dosen dan mahasiswa itu melakukan penelitian ke suatu daerah yang masih terpencil gitu. Nah, di situ kita membahas tentang topiknya itu generasi maritim. Jadi tentang kehidupan di laut, kehidupan di pulau-pulau itu seperti apa, kan berbeda ya dengan yang ada di Jakarta kayak gitu. Jadi inovasinya itu kan kalau generasi maritim disampaikan kepada anak usia dini itu sangat, bahasanya kalau nggak disederhanakan sangat berat ya gitu, susah untuk dipahami. Nah, di sini tuh para dosen kami melakukan inovasi terhadap pendidiknya itu memberikan ini kayak buku-buku, membuat buku supaya menjadi pedoman, panduan untuk mereka bagaimana cara menyampaikan tentang maritim ini kepada anak usia dini. Kayak gitu. Oke, menarik ya. Jadi Iya. mengemasnya dengan cerita yang mudah dipahami oleh anak. Iya, dengan komik juga ada beberapa komik yang mahasiswa dan dosen buat untuk pendidik sampaikan kepada anak gitu dalam bentuk cerita yang menarik. Dan menariknya penelitian ini dilakukan di daerah 3T ya? Iya, dengan daerahnya ya di pulau-pulau yang berbeda setiap tahunnya. Nah, kalau di sebelah sini dan di sini ada apa aja nih Kak? Oh, kalau di sini tuh ada media-media pembelajaran untuk ada anak usia dini, ada untuk anak yang berkebutuhan khusus gitu. Dan ini ada untuk mengasah emosional anak kayak gitu, tergantung dari prodi atau jurusan yang mereka buat kayak gitu. Oke, wah di FIP ini nggak kalah variatif ya dengan booth-booth yang lain. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Ya, Oke, di
Lihat dari jauh nih ada booth yang berbau otomotif nih. Nah, saya suka nih otomotif. Bisa kita langsung kunjungin booth Fakultas Teknik. Nah, di sini ada go-kart nih, tapi kelihatannya bukan go-kart biasa nih. Pasti ada yang beda. Oke, halo Mas. Ya. Halo, ya. Boleh tanya-tanya ya? Oke, boleh. Bisa diperkenalkan dulu Mas siapa? Oke, perkenalkan aku dari Automotive Racing Team, divisi go-kart elektrik. Nama aku Aditya Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rebli Permana dari Automotive Racing Team, divisi electrical. Oke, kita bisa lihat nih go-kart elektrik. Iya, Pasti ini go-kart dengan mesin elektrik. Nah, mungkin Iya. bisa dijelasin. Oke, ini pada dasarnya go-kart ini sama semuanya, sama kayak go-kart konvensional yang mesinnya combustion engine yang pakai gasolin. Tapi bedanya cuma di penggeraknya doang. Kalau di sini go-kart elektrik itu penggeraknya pakai motor listrik yang besarnya sekitar 4000 watt, yang dia tuh bisa ngasilin output tenaga sekitar 80 Nm. Oh, lumayan gede ya, 80 Iya, Nm. lumayan gede. Nah, mungkin bisa dijelasin agak lebih detail mengenai spesifikasinya, misalnya mesinnya, kapasitas baterai. Oh, mungkin bisa jelasin sama Boleh, silakan. Mungkin kalau dari yang pertama dari baterai itu kita pakai yang punya gesit dengan spesifikasi 72 volt 20 ampere per hour. Terus dari motor sendiri kita pakai dari DE volt Pak, sekitar 4000 watt per hour. Terus ada lagi dari microcontrolnya sendiri kita pakai punya botol 150. Sebenarnya sistem kerjanya dari kendaraan ini sama aja kayak go-kart biasa. Dia pakai pedal juga di sini. Terus ini pedal tuh nyambung ke throttle sensor, dari throttle sensor dialirin ke si microcontroller. Nah, si microcontroller ini nanti ngebaca bukan sensornya, terus dialirin lagi ke motornya biar motornya bisa bergerak. Oke, jadi prinsipnya adalah emang ini go-kart biasa, tapi emang untuk penggeraknya menggunakan elektrik. Iya, Nah, iya. untuk pengecasannya nih, apakah menggunakan pengecasan konvensional biasa yang dicas misalnya di Tempo, atau mungkin ada pengecasan alternatif? Kalau kita mungkin pakai pengecasan induksi ya Pak. Ya sekitar 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 Iya. jam ya, untuk lumayan kenceng ya. Mungkin bisa jelasin sedikit pengecasan induksi itu kayak gimana? Oke, kalau pengecasan induksi itu beda sama kayak pengecasan kayak di tembok yang dicolok ke rumah ya. Ini tuh nggak ada kabel yang hubung ke baterai, jadi ada alat kotak gitu. Dan baterainya itu dimasukin ke dalam kotaknya itu. Nah, sebenarnya pengecasan itu pengecasan wireless ya. Oke, Nggak ada baterai yang nyolok ke nggak ada kabel yang nyolok ke baterai untuk dicas. Oke. Gitu. Nah, untuk go-kart aja udah wireless charging ya. Menarik. Oke. Nah, untuk go-kart elektrik ini akan diturunkan di ajang atau perlombaan apa nih? Oke, kita sekarang lagi mempersiapkan di ajang untuk Kementerian PUPR di Bandung pada bulan Agustus. Ya, untuk di round 2-nya kita akan insya Allah kalau semuanya lancar kita akan ke IKN. Kita akan lomba di sana. Oke, semoga lancar di perlombaannya ya. Ya, amin. Di mana? Di IKN sama di Bandung. Sama di Bandung. Oke, terima kasih banyak ya. Iya, sama. Kita udah selesai nih melihat hasil inovasi dari Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta. Dan semoga hasil inovasinya ini dapat berguna bagi masyarakat lebih luas lagi. Oke, itu saja hari ini saya Panca Prasana dan sampai bertemu di UNJ Research Expo 2025.